sangat tipis kawan-kawan. Dan kebayang kawan-kawan, gali sumur buat tenaga kerja asing. Maka kita ingatkan kepada mereka. Dan dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia, lautan pekerja memenuhi ruas-ruas jalan utama di seluruh Indonesia. Para buruh resah akan sikap afirmatif pemerintah yang seolah justru menggelar karpet merah bagi para pekerja asing dengan mengeluarkan Perpres nomor 20 tahun 2018. Karena kita harus menolak. Yang pertama adalah Perpres 20 tahun 2018. Menyedihkan bagi kita kawan-kawan. Di dalam Perpres tersebut, negara hadir membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara asing, bagi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Pemerintah kukuh beranggapan Perpres kontroversial itu justru menguatkan posisi tawar Indonesia terhadap invasi pekerja asing. Namun berbagai pihak justru menemukan berbagai kelemahan dalam aturan tersebut. Perpres 20 2018 mengenai TKA ini lebih berurusan dengan penyederhanaan perizinan TKA. Tidak mengurangi syarat kualitatif dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Ini kan hanya berusaha memperbaiki iklim investasi kita sehingga lapangan kerjanya makin baik, lapangan kerjanya makin meningkat. Ya kurang lebih itulah. Saya ingin ngajak publik kita bernalar aja. Kalau misalnya sampean investor di Thailand, menang tender bangun smelter di Thailand. Untuk bangun smelter itu Anda butuh 5.000 tenaga kerja. Pertanyaan saya, kamu mau bawa 5.000 orang Indonesia ke Thailand? Sebagai pebisnis nih. Kamu misalnya orang bisnis pengusaha, kenapa? Kosnya gede, makanya. Sekarang mana ada pengusaha yang kemudian misalnya di sini investasi, buka 5.000 lapangan kerja, lalu 5.000-nya diambil, mau dipakai orang dari negaranya. Itu nggak logis dari sisi bisnis karena akan bangkrut. Tapi yang logis adalah mungkin investor kita yang dari Indonesia ini dia bawa 300 orang ke Thailand. Ya kan? Kebutuhannya 5.000. Yang 4.700 diambil dari mana? Dari warga lokal. Itulah nalarnya investasi. Jadi ketika ada investasi masuk ke sini, ya kira-kira begitu. Mau contoh konkret, Morowali misalnya. Ya, di Morowali pekerja lokalnya berapa? 21.000. Tenaga kerja asingnya berapa? Sekitar 2.100 kalau saya nggak salah. Nah itu kan menciptakan lapangan kerja. 21 orang itu 21.000 orang kan bekerja gitu loh. Masuknya tenaga kerja ini juga didorong oleh kemudahan menggunakan bahasa sendiri saja. Tidak perlu pakai bahasa Inggris, tidak perlu pakai bahasa Indonesia, sudah bisa kerja di Indonesia. Kita harus jujur mengakui vocational training kita, politeknik kita di luar Jawa itu kurang, sangat kurang. Misalnya ngelas, di mana Anda mau cari 50 orang yang qualified untuk ngelas? Jadi ada orang yang marah bilang, wah ini Pak Luhut harus minta maaf, bilang kita tidak ada cukup tenaga kerja yang bisa memenuhi itu. Jangan marah-marah, lihat dulu di daerah mana. Kalau di daerah Morowali, daerah-daerah Konawe yang miskin-miskin terpusat, terisolasi gitu, ya nggak ada. Ini yang lebih ironis dan lebih menyedihkan bagi kami. Ketika ada pekerja Indonesia lokal yang kerja di situ, ya, lulusan sarjana S1 mesin, dia job list-nya adalah mesin, bagian mesin. Tapi faktanya selain dia melaksanakan job list-nya mesin, dia juga disuruh-suruh sama tenaga kerja asing asal Cina itu untuk ngambil makanannya, untuk ngambil minumannya, sehingga banyak yang melakukan berantem perkelahian, banyak yang mundur. Kemudian CSR-nya sudah tidak jalan, tidak ada CSR. Kemudian ketika kita ini melaporkan di Snaker setempat sudah tahu sering sidak, tapi ya hasilnya begitu-gitu aja. Seruan mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 semakin nyaring disuarakan termasuk dari dalam gedung Wakil Rakyat.
Usulan membentuk pansus tenaga kerja asing pun mengemuka. Sekarang di dalam negeri malah nggak dilindungi, ya kuenya diambil orang. Sudah hak-hak buruh, hak-hak pekerja kita nggak lindungi, sekarang kuenya aja mau diambil orang. Tentu ini tidak adil, selain melanggar undang-undang ini tentu tidak adil. Nah ini harus dipertanggungjawabkan, karena itu sebuah investigasi harus dilakukan. Ini sudah ada 6, diperlukan berapa lagi Pak? 19. Ya? 19 lagi. 19 lagi, ya. Mudah-mudahan ini bisa disahkan supaya ya meskipun kita ini bilang investasi dan sebagainya, tapi investasi kita tidak boleh melukai kepentingan nasional kita. Menurut saya belum ada urgensi atau belum ada yang mendesak untuk apalagi dibikin sebuah angket agar ini ditangani dan didalami oleh Komisi 9 dengan memanggil pihak-pihak terkait dan menjelaskannya secara rinci dan terbuka kepada publik. Sejak 2013 lalu, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Tagar May Day is a Fun Day pun digaungkan di jagat maya. Namun yang terjadi, serangkaian aksi demonstrasi justru konsisten mewarnai setiap perayaan May Day. Jika benar keberadaan buruh asing sudah sedemikian mengancam, mungkinkah makna May Day kini beralih fungsi menjadi Mayday? Mayday yang berarti tolong kami. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir kembali dengan tema Buruh Lokal versus Tenaga Kerja Asing. Mayday, Mayday, Mayday. Dengan narasumber politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, politisi Golkar Yoris Raweai, mantan Menaker Fahmi Idris, mantan Menko Maritim Rizal Ramli, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isa Mahendra, Presiden Aspek Indonesia Mirat Sumirat, Presiden KSPI Said Iqbal, Pengurus DPP PAN Dedi Gumelar, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Komisioner Ombudsman Laude Ida, mantan Sesmen BUMN Said Didu, mantan pekerja tambang di Morowali Asnan Asa, mantan pekerja tambang di Morowali Irman. Hadirin dan pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di hari libur ini dalam episode buruh lokal versus TKA, tenaga kerja asing. Mayday, Mayday, Mayday. Sebelumnya aplaus dulu untuk Novita Dewi yang mendendangkan Jemu. Lagu ini dipopulerkan dulu oleh Kus Plus.
Pemirsa, hari ini seluruh buruh di dunia, bukan hanya di Indonesia, merayakan Hari Buruh 1 Mei. 1 Mei ini sudah merupakan hari kelahiran buruh di seluruh dunia, yang berawal pada 1 Mei 1886 di Amerika. Terjadi demo besar-besaran. Buruh yang waktu itu tidak jelas jam kerjanya, pada waktu itu menuntut jam kerja dibatasi hanya 8 jam sehari. Dan itu tentu saja ditentang oleh pemilik perusahaan, dan buruh sudah tidak sabar lagi. Mereka demo atau demonstrasi ratusan ribu, 400 ribu orang tiap hari sampai tanggal 4 Mei. Ketika 4 Mei itu puncak dari demonstrasi, para polisi yang menjaga demonstrasi itu tidak bisa menahan lagi agar tidak konflik. Mereka menembaki demonstran. Dan berbagai kabar, ada yang puluhan, bahkan ada yang bilang lebih dari 100. Tapi akibat perjuangannya, pada 1892 kalau tidak salah, itu Kongres Partai Sosialis sedunia di Prancis sepakat menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh, dan itu kemudian diadopsi di seluruh negara di dunia. Tapi apakah May Day itu adalah panggilan permintaan tolong dari para pilot yang dalam keadaan darurat atau nakoda dalam keadaan hampir tenggelam? Artinya May Day dalam angkutan itu adalah bantulah atau tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Dan itu wajib diucapkan 3 kali untuk angkutan laut ataupun udara tadi. Dan itu baru muncul setelah petugas radio di bandara London, Frederick Mockford, ditugaskan mencari kata yang tepat untuk pilot-pilot yang dalam keadaan darurat. Karena dia waktu itu lebih banyak mengatur penerbangan Inggris ke Prancis, dia mengambil dari kata Prancis, Maider. Dan Maider itu artinya tolonglah aku. Dalam hal ini, karena 1 Mei ini jatuh pada situasi banyaknya protes dari para buruh Indonesia dan ketidakpuasan dari para buruh, baik buruh yang karyawan, outsourcing, bahkan yang honorer. Tepat sekali kalau May Day ini menjadi judul bahwa bantulah kami, kata buruh Indonesia. Dan di tengah kita
sudah ada 2 buruh dari Pulau Wali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, yang merasa tersingkir oleh buruh-buruh asing, akan menceritakan apa pengalamannya di tambang nikel di Pulau Wali. Tapi saya ingatkan untuk tidak menyebut nama perusahaannya dan nama-nama majikan di sana, karena mereka tidak kita undang pada malam ini. Kalau kita sebut jadi tidak berimbang. Tapi sampai sekarang saya masih menunggu sahabat saya yang nggak ada kabar beritanya dari sore tadi, dari sejak kita undang Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Kita harapkan sampai acara selesai Menteri Hanif bisa hadir di ruangan ini. Silakan Saudara Asnan Asad, apa yang terjadi terhadap diri Anda? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit bercerita soal kejadian yang ada di Kabupaten Morowali terkait persoalan maraknya TKA yang sering disebut-sebutkan di pemerintah pusat hari ini. Di media pun juga kemudian sudah diungkit-ungkit persoalan TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Hari ini kami sebagai mantan pekerja yang ada di perusahaan di Kabupaten Morowali, justru kemudian kami hanya ingin mau menyampaikan pada kesempatan hari ini terkait persoalan membanjirnya TKA yang menurut kami itu adalah ilegal di Kabupaten Morowali. Saya hanya mau menyebutkan angka yang pernah disebutkan oleh beberapa para pemangku pemerintah hari ini yang di angka 2.100. Pada kesempatan hari ini saya mau meluruskan bahwa angka TKA yang ada di Kabupaten Morowali itu bukan seperti itu angkanya, tetapi angkanya adalah menurut dugaan kami itu di kisaran 8.000 ke atas TKA yang ada di Kabupaten Morowali. Itu yang pertama. Selanjutnya, soal kemudian TKA yang ada di Kabupaten Morowali ini adalah persoalan kemudian ketika masuk di Kabupaten Morowali, ini justru mempersempit peluang kerja bagi kami masyarakat asli Kabupaten Morowali. Jangankan Bang Karni, kami kemudian hanya mau melamar saja kerja untuk masuk ke dalam, ini justru sampai hari ini kami tidak mendapatkan peluang itu untuk kemudian kami masuk kerja ke dalam. Selanjutnya, Anda pernah bekerja di situ? Ya. Anda pernah bekerja di sana? Saya pernah bekerja di dalam. Saya pekerja yang paling singkat dalam, hanya kemudian saya bekerja memimpin mogok kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, saya langsung di PHK oleh pihak perusahaan. Tanpa ada kejelasan yang jelas kesalahan apa yang saya pernah lakukan. Nah sebenarnya Anda kerja dari jam 6 sampai jam 9 malam? Tidak, saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oh, 7 pagi sampai 3 sore. Iya. Cuman pada waktu itu kita mau kerja sampai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini juga kemudian menjadi problem bagi kami, persoalan TKA. Kami di Kabupaten Morowali secara keseluruhan, teman-teman serikat ingin menyampaikan pada titipan pesannya pada kesempatan hari ini bahwa yang pertama kami akan kemudian melakukan tolak TKA yang ada di Kabupaten Morowali, karena pada prinsipnya kami pada kesempatan hari ini, yang pertama kami tidak bisa masuk lagi bekerja karena kehadiran banyaknya TKA. Yang kedua, teman-teman hari ini yang kemudian melamar pekerjaan di dalam, ini justru sampai hari ini sudah kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan, ini belum mendapat panggilan untuk kemudian bekerja dalam perusahaan tersebut.